Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurai tentang kerusakan skema Trinitas. Skema Trinitas yang meliputi Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebenarnya jika kita maknai secara kontekstual dan komprehensif adalah penyempurna sekte paganisme dari Trinitarian pagan Namrud, musuh utama Tauhid Abraham saat itu, yang terdiri dari Namrud, Samiramis, dan Tamus, kemudian Tritunggal Mesir, Yunani, dan Romawi kuno, Trimurti Hindu, Tridharma Buddha, dan sebagainya. Tidak ada sama sekali relevansinya dengan ketauhidan agama Abrahamik selain upaya gereja yang dituntun oleh kuasa gelap untuk menyusup ke dalam ajaran Abrahamik demi merusak akidah dan ketauhidan agama Samawi. Jelas doktrin ini tidak pernah ada dalam ajaran para nabi dan rasul Samawi dan baru eksis setelah penyaliban Yesus ratusan tahun setelahnya. Ini bisa dibuktikan secara gamblang. Pertama, karena skemanya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sementara Sang Putra sebagai manusia kedagingan atau jasmani baru eksis 2000 tahun yang lalu pasca kelahiran Yesus dan hanya berusia 33 tahun. Berarti sebelum Yesus lahir sebagai Putra dan setelah penyaliban, Trinitas tidak ada. Karena jelas partisipasi Yesus dalam skema Trinitas sebagai Putra tidak kekal. Apalagi menurut Injil Matius 22 ayat 30, sorga bukan kehidupan jasmani. Maka bisa dipastikan Yesus secara daging atau jasmani tidak mungkin ada di sorga, di mana daging Yesus akan tetap kembali ke habitatnya, yaitu ke tanah. Kedua, karena putra bernama Yesus hanya berumur 33 tahun, berarti penyebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak lagi relevan saat ini, karena Yesus secara putra tidak lagi eksis. Sebab sejatinya Tuhan Maha Eksis, kekal, tidak berawal, dan tidak berakhir. Jelas Trinitas gagal dalam hal ini. Ketiga, karena Sang Putra lahir terlambat dan mati lebih cepat secara mengenaskan, berarti salah satu oknum Trinitas telah hilang, rusak, dan teraniaya oleh manusia itu sendiri. Sementara gelar putra sebenarnya tidak lagi berlaku karena penyematan nama Yesus itu kepada Sang Putra jasmani, bukan kepada Roh Kudus atau Roh Bapa. Clear? So, melihat kerusakan dan kegagalan validitas doktrin ini, maka bisa dipastikan bahwa siapapun yang menggagas ide ini pasti orang yang terbodoh, termunafik, dan terbelakang cara berpikirnya. Adapun penganutnya dipastikan mengalami masalah dengan fitrah kemanusiaannya, sebab mustahil seseorang bisa berlaku jujur, tetap bisa cerdas dan matang secara kemanusiaan, sementara di saat yang sama dia harus mengimani doktrin yang rusak di segala dimensi ini. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.